Jadi hari ini kita belajar dulu pemrograman dan flowchart. Ini memang sudah ada sih di pertemuan kalian yang lalu-lalu ya. Mungkin udah diajarin juga beberapa kali, bahkan sering gitu. Tapi kenapa harus diingatkan lagi Pak? Karena ini penting. Dan juga ini juga salah satu bentuk materi dari struktur data, yaitu pemrograman dan flowchart di sini. Ya, masih bawa pen sini. Ini nih, berarti bisa baca coret ya. Ada ya. Oh ini pen. Oke, bisa. Berarti saya udah ada pen sih. Cara ngapus sih gimana nih? Clear-nya nggak deh? Tar ya, tar guys. Ini coba dulu guys. Oh gitu. Ngapusnya mana nih? Oh udah hilang kok. Eh, oh nih resort. Oke, lanjut. Tapi ini kembali ini gimana ntar? Laser point. Bukan itu sih. Malah belajar. Ntar ya, sabar ya. Kita klik nih. Cara next gimana nih kalau gini? Next. Oh gitu. Oh ada nih masih. Tar ya, tar. Saya belajar soalnya. Nah, ada. Next. Aduh. Roll option. Udahlah, boleh lah pakai ini aja, pakai next di sini aja. Oke, pen berarti berasa deh saya coret gini aja. Oke, tujuan perkuliahan kita hari ini ngapain sih, guys? Jadi pertama satu sih kita mengenal dan memahami konsep paradigma pemrograman. Jadi sampai sekarang tuh kadang-kadang ada beberapa mahasiswa tuh masih bingung ngoding itu ngapain atau memprogram itu tujuannya apa sih gitu. Ini saya jelaskan kembali. Jadi logikanya sebenarnya kalau kita mau ngoding ya atau memprogram sesuatu, kita memprogram sesuatu itu tuh kita tuh ada tujuannya dulu gitu loh ya. Contoh nih, saya bikin program untuk absensi yang saya bilang kemarin. Terus saya disuruh Pak bikinkan sistem untuk parkir, ya kan, sistem parkir atau ya sistem parkir lah. Caranya gimana agar bisa digunakan? Nah, contoh ternyata di sekolah ya, sekolah itu ada namanya KTM, kartu tanda mahasiswa, atau KTS, kartu siswa ya gitu ya. Jadi kalau mau parkir itu hanya orang-orang yang ada dari prodi tersebut. Nah, itu bisa dibuatkan, gampang banget. Tapi yang jadi masalah alatnya yang lumayan cukup mahal gitu. Sebenarnya kan kalau logikanya itu cukup mudah, bisa kita scan, pip, terdaftar, udah gitu loh. Ya bisa masuk. Mirip seperti kita di absensi sidik jari atau yang di absensi muka yang di dekat gedung baru itu kan dia absensi sebenarnya teman-teman ya. Yang pertama didaftarkan dulu. Jadi gitu loh, didaftarkan dulu. Ya, admin daftarkan, begitu udah terdaftar maka dia bisa menggunakan fasilitas seperti itu. Sebenarnya bisa aja kalau kita lihat di perpustakaannya teknik itu bisa juga kita ke sana gitu, kita buatkan sistemnya sebenarnya, ya kan. Memang jadi masalah mungkin di sana itu kan sudah terbiasa dengan sistem yang apa ya bahasanya masih semi manual, semi otomatis gitu ya. Nah mungkin kalau pengen dibuat lebih itu takutnya mereka tidak bisa menggunakan seperti itu. Tapi sebenarnya kalau secara logika mungkin nanti kalau kalian berkunjung ke perpustakaannya teknik yang di gedung baru sebelah kiri, itu kan coba lihat rule bisnisnya mereka seperti apa gitu. Jadi mereka tuh kadang-kadang cuma ya pinjam buku, balikin udah gitu, tapi nggak boleh bawa pulang gitu loh ya. Kadang-kadang jadi mau nggak mau kalian tuh rajin ke kampus baca di situ, itu tujuannya sih daripada dibawa pulang. Sedangkan kadang-kadang ada beberapa contoh saya aja ya, saya tuh kadang-kadang kalau di kampus itu kalau ngerjain ngoding itu agak susah gitu loh ya kan. Sama satu ya ada mahasiswa bimbingan kadang-kadang, terus ada juga ngajar kadang-kadang, ketemu Pak Haryo atau dosen-dosen lain itu mau ngoding malah ngobrol gitu loh. Kita ngobrolin masalah pangkatan dosen dan lain-lain. Jadi dari macam-macam itu akhirnya kan kita punya style sendiri tuh, ya kan. Oh saya lebih konsen kalau di rumah, oh saya lebih konsen kalau di kos. Nah kadang-kadang kalau proses bisnisnya agak susah, contoh Pak, masa saya harus di perpus sih. Nah sedangkan di perpus saya agak susah konsentrasi gitu, ya kan. Nah bisa aja dibuat online, didigitalkan gitu-gitu, ya kan. Cuma kita harus tahu dulu rule bisnisnya, ya kan. Seperti itu. Nah, terus memahami konsep pemrograman terstruktur. Jadi nggak hanya OOP, teman-teman ya. Kalau nanti kan kalian udah belajar OOP tuh, ya kan. Nah, di sini kita juga belajar namanya pemrograman terstruktur. Terstruktur itu rapi, ya. Eh, jelas arahnya kemana gitu ya. Kalau OOP kan ini objeknya siapa gitu. Tapi kalau terstruktur sama OOP hampir mirip sebenarnya. Tapi kalau menurut saya
Terstruktur itu lebih ke arah udah ada urut-urutan yang harus ditentukan seperti itu. Artinya kalau kita bikin semacam pendaftaran, kita udah tahu tuh rule pendaftarannya kemana seperti itu. Lanjut. Next. Oh iya, saya lupa. Ini kan pakai pulpen tuh kan. Mana ya? Ntar, next. Saya mau kembalikan ke ini nih, kembalikan ke pointer. Ntar ya, saya hapus dulu. Mana ya? Saya baru gunain Bang. Ini apa? So, press interview. Oke, nggak usah deh, apa next aja. Oke, memahami tahapan membuat program. Jadi kalau kita membuat program itu harus tahu tahapannya. Nah, kalau mau contoh-contoh sebenarnya kalau mau apa ya, ini anak PKL lagi nih, kakak tingkat kalian. Nanti juga kalian PKL sih. Jadi saya jadikan contoh juga itu buat adik kalian. Jadi kadang-kadang pada saat mereka di suatu studi kasus atau tempat dia mereka PKL ya atau perusahaan lah seperti itu. Saya lucunya kenapa mereka tuh bingung gitu loh. Bingungnya tuh adalah Pak, saya mau mulai dari mana ya Pak membuat program? Saya disuruh buat sistemnya tuh untuk ngurusin apa sih SPPD namanya, surat perjalanan dinas. Nah, dia tuh bingung Pak saya mulai dari mana, ya kan? Padahal ilmunya sudah saya berikan. Saya bilang gini, pertama analisis dulu. Ya, analisis tuh Anda datang ke tempat yang dimana itu emang prosesnya di situ, yang ada aktornya di situ siapa, aktor itu siapa yang humannya, manusianya siapa, itu harus Anda tanya jawab gitu loh. Pak ini kemana ya Pak habis ini? Pak variabelnya apa aja ya? Gitu. Dan itu Anda coret-coret gitu loh. Nah makanya anak SI itu jangan kayak apa ya takut bertanya, kamu aja deh gitu, sembunyi gitu, ya kan, ya kan. Harus berani bertanya gitu. Jangan lagi suruh kamu aja ngomong ya. Gitu. Udah nggak zamannya gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya contoh kalian mau ke prodi nih, ya udah luruskan niat ke prodi ya. Kalau biasanya yang cewek-cewek biasanya minta temenin, temenin dong ke prodi, tapi dia ngomong berani gitu loh. Nggak apa-apa ditemenin cuma diem aja temennya gitu kan di pojok gitu atau duduk habis itu anda yang maju. Ya, kan. Kalau sendiri mungkin takut nggak ada teman ngobrol di kampus kayak seperti orang nggak ada teman gitu. Tapi sebenarnya kalau kalian ngomong harus berani gitu loh. Jadi misalnya contoh nih, tiba-tiba nanti ada skripsi itu udah nggak ada teman lagi gitu ya. Mungkin teman anda tuh udah sibuk sendiri juga atau sudah lulus gitu atau udah pulang ke daerahnya. Terus anda tuh sendirian gitu, ngambil data apapun itu sendirian. Dan saya udah pernah ngalamin itu di S1 dan S2 gitu ya. Jadi kembali ke kaliannya lagi, apakah kalian kuat atau tidak gitu loh ya. Nah, terus tanyalah Pak, ini alurnya gimana ya Pak? Saya catat sambil bawa coret-coret. Jadi ini alurnya kesini dulu. Gambar-gambar abstrak aja boleh lah yang kalian pahamin. Gitu. Ini kesini apa? Ini kesini apa? Terus variabelnya apa aja Pak? Oh ada NIM, ada nama, ada alamat. Apalagi Pak? Oh ada ini nih. Nanti ada dosennya, ada ininya gitu. SPPD-nya nanti ada bagian keuangan dan tantangan. Tulis bagian keuangan di situ. Bagian keuangan ngapain Pak? Oh dia cuma tanda tangan. Oh tulis cuma tanda tangan. Nah seperti itu loh. Jadi Anda tuh udah tahu punya rule bisnisnya udah jelas. Oh, ini ke sini. Gitu loh. Jadi kalau Anda tuh kadang-kadang lagi melihat atau punya studi kasus yang Anda rasa ini bisa loh di IT kan, itu bisa jadi project buat Anda kalau berani memberikan proposal ke mereka seperti itu. Inovasinya gitu. Yang sering saya lihat tuh sebenarnya gini nih. Proses di pendaftaran kayak di bank gitu-gitu sebenarnya bisa loh dibuatkan sistemnya sekarang online. Contoh nih mau bikin buku tabungan, ya mungkin kalau zaman sekarang agak susah. Kenapa? Karena masih mohon maaf ya ada orang generasi tua yang nggak ngerti IT atau masih gaptek dan lain-lain. Kita nggak boleh nutup itu teman-teman ya. Contoh nih bank itu kan memang ngejar yang namanya konsumen atau bahasanya nasabah. Kalau kita tutup terus ada orang mohon maaf ya bapak-bapak gitu, Pak saya mau bikin buku tabungan, tiba-tiba oh nggak bisa Pak harus online gitu. Nah terus bapak-bapak tersebut akan membatalkan proses pembuatan buku tabungan tersebut dan dia akan lebih memilih bank yang masih manual gitu ya. Contoh bank yang sudah online tuh contoh ya ini Bank Jago, ada Bank BRI, ya macam-macam sih, Bank BCA sudah juga, Bank BNI kayaknya udah mulai juga. Saya kemarin kalau Bank Jago itu sampai diwawancara. Jadi contohnya kan logikanya gampang tuh. Kita daftar, isi biodata sendiri, isi nomor KTP, baru swap foto gitu kan. Terus ada KTP dipoto sambil kita melihatkan KTP kita. Nanti habis itu kita ditelepon video call sama siapa? Sama admin. Ditanya, "Oh, ini Pak Putut ya?" "Oh iya." "Jadi pengen buka buku tabungan, Pak." "Iya, di sini." "Nama ibu kandung siapa?" Gitu doang. Nah, itu oke, siap, datanya udah lengkap ya, Pak. Oke, saya terima dengan gini Bapak udah punya buku tabungan di bank ini.
langsung jadi gitu loh ya, dan langsung bisa digunakan untuk transfer, untuk beli-beli pulsa dan lain-lain seperti itu. Anda bisa bayangkan teknologi sampai seperti itu, teman-teman. Jadi rule bisnisnya harus tahu, dan kita udah tahu arah pemrograman seperti apa ya. Oke, pemrograman itu aktivitas membuat program, yaitu menyusun sejumlah perintah yang dikenali oleh komputer. Jadi kalau kita bicara kembali ke pemrograman, kita tuh mau nyuruh si komputer, ya kan? Seperti saya bilang dahulu-dahulu sampai sekarang ya. Komputer tuh kan keunggulannya apa sih? Dia otomatis, nggak punya perasaan, ya kan? Terus 24 jam juga, artinya selama dia dijalankan, jalan aja dia, gitu loh. Berbeda dengan manusia yang bisa lelah, bisa capek, bisa baperan, bisa apa ya, ya dia pokoknya intinya agak susah diatur, kadang-kadang ya macam-macam lah. Tapi kalau komputer kan, kalau saya suruh dia nggak like dislike lagi, atau suka nggak suka dia akan jalankan gitu ya. Kamu saya suruh ya input data gitu ya. Ya kalau manusia kadang input ya, bentar ya Pak, nanti saya lagi kerjaan, ya kan, gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau kita bicara tentang IT itu kadang-kadang ya itu masalahnya tuh, kan ada sempat ada omongan gini nih, kita akan mengganti ASN dengan robot atau PNS jadi robot. Itu jangan berpikir robotnya itu bakal robot yang kayak manusia, terus kita Android gitu, robot gitu. Enggak, dia program aja bisa di dalam komputernya gitu loh. Ya. Jadi kalau contoh mau bikin apa nih Pak? Oh, perpanjangan KTP. Oh, bisa lewat komputer aja. Anda online di rumah sambil nyantai gitu, klik-klik udah jadi perpanjangan KTP, perpanjangan ya, perpanjangan apa gitu ya, bisa. Ya. Bahkan untuk kalau menurut saya tuh yang STNK gitu-gitu tuh bisa juga print sendiri kalau perlu nanti gitu loh, ya kan. Artinya apa, nanti kalau ke depan mungkin STNK itu bentuknya barcode aja gitu loh, ya kan. Barcode gimana Pak? Jadi pas pada saat kita ada razia gitu, dia tinggal nyeken barcode pip gitu kan. Oh, ini apa, sudah bayar pajak, udah gitu loh. Scan, ada alatnya, dia alatnya satu doang, mungkin pas razia pasang gitu, ya kan. Atau pakai handphone aja udah bisa, yang penting pakai Android untuk nyekan bukti bahwa dia udah bayar pajak atau belum. Jadi polisi itu nggak perlu lagi punya alat sendiri-sendiri gitu, tapi dia udah punya handphone sendiri, tapi wajib terinstall aplikasinya seperti itu. Datang, oh razia nih, waduh STNK saya mati, padahal STNK sudah digital misalnya, bentuknya barcode, aduh Pak, barcode saya nggak bawa misalnya. Oke, sudah, saya tembak pakai apa, nomor KTP, mana KTP-mu, saya inputkan nomor KTP-nya, dapat. Makanya kenapa ada yang disebut satu data, mungkin sudah kepikiran tuh Pak, kenapa NPWP, KTP, terus apa-apa tuh pengennya satu data. Harusnya SIM tuh juga nomornya KTP aja, nggak usah nomor SIM sendiri, ya kan. Karena kan kalau misalnya nanti ke depan SIM itu tuh berbentuk digital gitu, ya sudah seperti itu, ya kan. Itu ya, ide-idenya banyak, tapi saya yakin kan juga punya ide, dan itulah yang saya ingin kalian bangun dari sekarang itu. Oke, terstruktur berarti terpola, bentuk mengikuti aturan tertentu, dan juga berarti sesuatu yang sistematis. Kalau mau tanya boleh lewat chat ya. Jadi jangan nungguin saya buka open mic gitu ya. Kalian boleh lewat chat, nanti saya bacakan dan saya jawab. Tujuan utamanya memprogram itu ya satu sih, program besar menjadi lebih mudah, dan pola ditemukan bagian salah ketika program sedang diuji. Ya di sini. Kayak mana ya, biar mikrofon ini hilang di bagian bawah. Taruh sih ini ya. Oke, jadi ketika program yang diuji, jadi kalau kita buat program, kita sebenarnya gini teman-teman ya, apa sih yang mau kita selesaikan gitu, ya, permasalahan apa sih gitu, ya kan. Yang paling ribet itu ya memang, mohon maaf, berhubungan dengan uang, berhubungan dengan semacam pokoknya hal-hal yang sensitif kayak pembangunan lah, project lah gitu-gitu. Kadang-kadang sensitif, gitu loh. Ya kan, bahkan rankingan aja tuh sensitif gitu loh, rankingan ya, gitu. Contohnya saya mau buat rankingan IPK, nanti ada yang protes tuh. Pak, aduh saya malu Pak, kenapa IPK saya dilihatkan, gitu kan. Rendah banget nih, di kelas saya aja rendah, nanti dia depresi, ya kan, dan lain-lain. Makanya kadang-kadang kita mikir juga, apakah saya buat pakai ranks gitu ya. Jadi saya buat gini nih, bisa loh saya buat strategi gini. If jika IPK 3 ke bawah, saya akan tulis IPK-nya 3 ke bawah, nggak usah IPK aslinya. Bisa saya buat gitu, ya kan. Artinya orang akan bertanya-tanya, IPK-nya si A ini 3 ke bawah, dia nggak tahu IPK-nya berapa. Bisa saya buat gitu. Cuma nanti saya pikirkan gitu loh. Karena memang saya tahu sih kalian juga mungkin IPK tuh sensitif bagi kalian, apalagi kalau udah olo-oloan atau gimana. Sebenarnya jangan olo-oloan teman-teman ya, karena kita nggak tahu teman kalian tuh pas lagi semester tersebut ada masalah apa, kondisinya lagi kurang baik atau seperti apa gitu. Saya juga nggak bisa menyalahkan gitu, tapi minimal
kalian harus berkoordinasi dengan dosen atau apapun. Jangan sampai kalian hanya karena masalah pribadi terus bikin IPK kalian rendah gitu loh. Ya, diputusin Pak sama pacar, saya depresi. Sebulanan, 2 bulan saya nggak ngerjain apa-apa. Pokoknya saya kesel aja gitu. Ya nggak bisa, Anda harus profesional gitu. Ya. Anu Pak, atau saya errornya satu bulanan lagi. 3 bulanan Pak, saya nggak mau ngapa-ngapain. Habis karena saya kalau pinjam saya nggak punya teman dan lain-lain. Ya itu Anda nggak mau usaha berarti seperti itu. Berarti Anda pasrah, ya udah nilainya juga pasrah. Nah seperti itu loh. Ya macam-macam alasannya, nggak ada jaringan Pak, bla 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 gitu. Ya kan, ya, saya nggak tahu kondisi seperti apa, ekonomi atau seperti apa. Tapi kalian harus koordinasi entah dengan prodi atau pembimbing akademik. Minimal kita tahu gitu loh. Jadi kalau bisa diomongin di rapat, Pak, ini mahasiswa ini kenapa IPK-nya rendah? Baru ada yang tahu dosen pembimbing akademiknya. Oh saya tahu Bu, kemarin dia udah ngomong itu dia laptopnya rusak dan dia belum ada dana untuk perbaikin. Oh gitu ya Pak. Nah seperti itu loh. Jadi nanti ada solusinya seperti apa. Suruh aja Pak anaknya ke lab atau enggak suruh aja ke kampus gitu, ya kan. Di lab tuh ada komputer gratis yang bisa Anda pakai gitu. Ya. Pinjam boleh teman-teman ya kalau nggak punya komputer sekarang. Speknya tinggi tuh, i7 kalau salah. Pinjam boleh dan itu udah izin kok dengan lab. Jadi kalian bisa pakai itu karena itu hak kalian juga seperti itu. Dengan catatan tidak lagi dipakai praktikum seperti itu. Ya. Lanjut. Nah nih. Next. Oke, notasi algoritma. Jadi ini mungkin ngulang-ulang lagi, tapi saya rasa Anda tahu lah. Next. Bahasa natural, bahasa pseudocode, sama satunya tuh algoritma atau flowchart ya. Flowchart ini yang biasanya untuk menggambarkan lebih mudahnya. Tapi kalau kalian pakai pseudocode, itu belum tentu orang tuh paham. Saya aja kadang ngasih coding, ini ke sini loh ya, ini ke sini loh ya. Dia kadang bingung tuh. Yang mana ya? Yang mana ya? Gitu. Ya. Nanti kalau kalian itu harus bisa membuatkan yang mana Pak, yang flowchart biasanya, ya. Atau use case. Kalau flowchartnya memang agak jadul sih teknologinya, tapi orang tuh lebih suka use case sekarang. Gitu. Use case tuh buat programmer sih teman-teman. Tapi kalau flowchart ini bisa bersifat global. Tapi kadang-kadang saya juga mau menampilkan use case itu ke user biasa kok, dan mereka welcome gitu. Enak Pak use case, enak kok ada aktornya siapa, dia ngapain gitu. Nah tergantung cara menjelaskannya lagi seperti itu. Ya. Pseudocode itu berupa kalimat coding, misalnya if, else, gitu, ditulis gitu kan. Tapi kalau bahasa natural itu lebih ke arah kita ngobrol gini, terus Anda baca. Nah, contoh kalimat dengan notasi ini, bla bla bla, ini di bahasa natural nih. Ya. Tapi kalau pseudocode dia berupa kalimat atau sebuah perintah ya. Tapi ya nggak bisa di running juga sih. Nah, contoh bahasa natural tuh ini ya. Nah, bentar. Terusan. Nah, bahasa natural itu di atas ini nih. Jadi, contoh kita ngobrol nih, algoritma bilangan maksimum, ya udah seperti ini. Deskripsinya pertama ya logikanya baca dulu dong bilangan 1, baru bilangan 2. Gitu. Saya kalau ngobrol dengan kalian tuh, Pak, gimana sih cara deskripsikan untuk bilangan maksimum? Gampang, saya bilang. Mungkin gitu ya. Bilangan A bandingkan dengan bilangan B. Jika bilangan B lebih besar, maka bilangan B yang diambil. Jika bilangan A lebih besar, maka bilangan A yang diambil. Apabila ada 3 bilangan, maka bilangan terbesar dari hasil pembanding yang pertama dilakukan lagi perbandingan dengan variabel selanjutnya seperti itu. Ya. Makanya kalau kita dapat gini, itu udah dapat teorinya bahasanya. Tapi codingannya kayak mana Pak? Ya tinggal Anda buatkan if else-nya. Caranya pakai apa? Pakai pseudocode seperti itu. Nah, pseudocode itu seperti ini. Nah, bahasanya tingkat tinggi ya. Aduh, keterusan. Nah, ini. Jadi kalau contoh algoritma bilangan maksimum, bilangan A, bilangan 2, bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3, integer, max itu integer seperti itu. Ya. Kalau mau dijadi float bisa nggak Pak? Atau bilangan desimal? Bisa. Ya tergantung kebutuhan. Nah, di sini udah dibilangkan yaitu pertama 1. Ini kan. Bentar. Pakai pen deh. Ya, jadi di sini ada bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3 ya, seperti ini, ya kan. Nah, bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3 itu ada variabelnya. Pak, apabila bilangan lebih daripada 3 gimana ya? Ditentukan berapa jumlah bilangannya. Jangan terlalu banyak juga seperti itu. Ya. Lalu di sini ada read, dia ngebaca bilangannya, bilangan 1, bilangan 2. Nah, di sini algoritmanya nih. Nah, ya. Jika bilangan 1 lebih besar sama dengan bilangan 2, maka bilangan 1 itu adalah yang maksimum seperti itu. Ya. Lalu else-nya berarti bilangan 2 maksimum. Artinya dari proses yang di awal sini dia ke sini, ya. Nah, ini. Ya.
Ada juga tulisan saya papan tulis. Enak loh ada papan tulis, makanya saya senang kalau ngajar offline tuh. Nah, lalu di sini ada if bilangan 3 lebih besar daripada maksimum, maka bilangan 3 yang dianggap maksimum. Seperti itu loh. Jadi itu logika yang basic banget ya, yang basic. Kalau kalian sudah apa, oh saya udah hafal tuh Pak, ya bagus. Berarti Anda sudah paham tentang basicnya gitu ya. Itu. Next. Nah, di sini ada flowchart. Nah, kita mau paham sebenarnya flowchart ini. Ya. Nah, ini flowchart bilangan tadi ya, bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3 ya kan, maksimum yang ini. Ya saya rasa ini udah pernah saya bahas juga sih sepertinya di dasar pemrograman, tapi saya ulang kembali. Jadi bilangan 1, bilangan 2 maksimum gitu. Nah, kalau saya sih logikanya gini teman-teman ya. Misalnya contoh saya mau buat sebuah flowchart untuk ngebedakan dia ini PIP atau bukan. Saya memang kadang-kadang seperti itu sih. Ya, ini orangnya kelas reguler atau bukan, ini orangnya kelas ekstensi atau bukan, atau ini orangnya mahasiswa asing atau bukan, gitu loh. Karena kalau kita bilang Pak, kenapa harus seperti itu? Karena sesuai dengan tuntutan bisnis, gitu loh. Ya, contoh kalau di bank-bank itu ada kelas prioritas, ya kan. Kalau di sekolah ya nggak bisa, karena kalau contoh di Unmul ada kelas-kelas seperti itu, maka itu nggak bagus, tidak adil. Jadi kayak bahasanya negeri tapi kalau mengotak-ngotakan, gitu. Nah, itu nggak boleh. Kalau di swasta kadang boleh gitu, ya. Karena kan di swasta mungkin ada yang bayar lebih, SPP-nya lebih mahal, jadi kursinya beda sendiri misalnya ya, seperti itu, ya kan. Ya kalau di negeri nggak bisa teman-teman, dianggap standar, makanya UKT itu standar kan, gitu kan. Walaupun beda-beda dari sisi apa, dari sisi ekonomi teman-teman, ya. Kadang-kadang kalau kalian merasa, loh kok dia lebih murah, kok dia lebih lebih ini saya kok lebih mahal, itu karena disesuaikan dengan tingkat dari level UKT kalian seperti itu. Karena nggak mungkin dong semua orang dianggap sama, nanti ya kemahalan dong seperti itu. Makanya UKT itu disesuaikan dengan apa? Dengan kemampuan dari orang tua atau wali kalian. Jadi jika memang, mohon maaf ya, misalnya kalian tuh ngerasa, aduh orang tua saya udah mulai kasihan nih ngeluh gitu. Anda harus berusaha nih kira-kira bisa diturunkan nggak ya gitu. Entah Anda mengurus di kelurahan, tidak mampu, atau bikin apa gitu ya, bahwa saya berprestasi bla bla bla, saya minta pengurangan UKT gitu gitu untuk membantu orang tua saya misalnya gitu. Itu harus diomongkan teman-teman ya. Karena untuk syarat ada penurunan UKT Anda udah tahu sih apa gitu. Ya. Saya lupa apa aja ya, macam-macam sih, mungkin dari sisi surat ketidakmampuan, ada surat mohon maaf ya, misalnya ada yang lagi di PHK, surat tidak bekerja dan lain-lain. Biasanya lebih turun di situ. Artinya jangan sampai dipaksakan terus ujung-ujung malah putus kuliah gitu ya. Lanjut. Nah, jadi kalau di flowchart itu ada simbol-simbol seperti ini ya. Jadi di sini kalau ada bentuk jajar genjang seperti ini ya, seperti ini. Jajar genjang tuh yang mana? Ini kan ketupat ya, ini ketupat. Terus ini jajar genjang nih, ini. Nah, jadi kalau di input dia pakai yang ini input saya juga nulis di sini. Input ya. Nah, kalau ini logik pakai mouse aja sih. Logik. Saya lupa buka pennya. Logika. Jadi kalau misalnya dia ada pilihan dia pakai yang ini gitu. If else-nya di sini. Jangan Anda samakan rata bulat semua. Saya ada yang ngakak itu ya pas waktu nguji skripsi, dia bentuk flowchart-nya bulat semua. Saya bilang, ini proses semua nih. Saya bilang. Terus yang mana proses untuk inputnya? Yang itu Pak, ada tulisannya kan input. Nah, saya bilang gitu. Masa bulat semua seperti ini? Ya kan? Aneh gitu. Ya. Jadi memang harus itu dia sesuai dengan rule bisnisnya apa gitu. Ya. Ada input, masukkan ini. Ya. Contoh input NIM, nama, alamat, masukkan di sini. NIM, nama, alamat. Baru nanti dia akan diproses. Diproses dari mana sistemnya? Saya proses berarti bentuknya apa Pak? Bisa bentuknya seperti ini juga bisa. Atau enggak ini awal akhir ya, bisa juga bentuknya bulat seperti ini. Ya. Proses gitu. Bisa. Ini awal akhir, awal akhir. Gitu. Ya. Seperti itu. Jadi kita sebagai orang SI itu bisa menggambarkan alur sistem. Ya contoh saya aja suruh kalian deh, misalnya nanti saya tugasin, bikinkan alur sistem flowchart untuk email. Misalnya, ada kan udah kepikiran tuh. Email ya Pak. Oh saya tahu tuh Pak. Pertama daftarkan dulu, ya daftar. Ya kan daftarnya pakai apa? Pakai email nomor, tanggal lahir, terus ada nama depan, nama belakang, tanggal lahir sama apa tuh. Nah, itu dibuatkan input, berarti masuk ke sini dia seperti itu.
Nah, nanti apabila sudah ada username yang sama, maka di sini ada if logiknya di sini, ya. Oh, sudah ada nih yang pakai. Contoh saya bikin nama putut@gmail. Ternyata sudah ada, gitu. Ya, maka dia disuruh ganti nama. Caranya gimana? Pakai if-nya di sini. If jika sudah ada, maka kembali ke input. Jadi kalau misalnya if sudah ada, kembali ke input sini. Itu. Jadi kembali ke sini ya. Nah, aduh, saya buat gambarnya. Ya, itu. Nanti begitu dia berhasil, maka dia proses ke daftar ke sini. Set. Nah, cek dulu ya, nggak apa. Nah, gitu. Jadi bisa dia udah berhasil, maka dia terdaftar. Seperti itu. Nah, untuk login juga sama. Jadi loginnya pakai if-nya di sini. Gitu. Jadi jangan sampai kita orang IT malah sampai sekarang malah belum paham sama sekali. Wah, gawat kalau misalnya seperti itu. Ya, berarti kalian harus belajar lebih giat lagi. Seperti itu. Lanjut. Saya hapus ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih, di next aja sih. Tapi takutnya ke save. Next. Nah, beberapa bentuk ya dengan flowchart di sini. Nah, ini nih. Nah, dia urutan sequence ya. Ini kan saya udah kemarin bahas, kita kan bahas tentang sequence, tentang apa ya, urut-urutan seperti itu ya. Ini saya rasa udah paham. Jadi kalau misalnya contoh kita bicara tentang dasar pemrograman yang kemarin kalian pelajarin, ya kan, dasar pemrograman yang kalian udah pelajarin, ya kan, itu udah tahu tuh, Pak. Biasanya dari atas ke bawah. Tapi kalau saya pakai if, dia bercabang, gitu. Ya. Kemarin kan saya udah suruh tugas UAS kalian kan pakai voucher, pakai login. Nah, login tuh logikanya cuma ya gini teman-teman ya. Login tuh cuma bentuknya seperti logika ini. Nah, ini. Gitu. Ya. Jika dia berhasil, maka apa? Ya kan? Bahkan kalau enggak gini nih saya buatnya. Bukan yang ini sih, saya pakai ini aja. Yang ini nih. Nah, pakai yang ini. Pakai yang ini nih. Nah, jadi kalau dia berhasil, maka ini jika Y ya, Y itu yes, berhasil. Ini N, no. Jadi misal dia tidak berhasil, maka dia bukan diusir sih, diselesaikan, dia tidak boleh masuk. Sedangkan prosesnya tuh di sini loh. Ini kan bahasanya ini program, ini programnya. Nah, gitu loh. Jadi saya nggak boleh ya Pak mengakses ini, ya kan, tanpa melewatin kondisi di sini, gitu loh. Ya. Artinya jika PIN saya salah, jika apa ya username saya salah, maka saya nggak boleh masuk seperti itu. Ya. Sama seperti kalian di Siplo kan seperti itu. Siplo itu kan sistemnya di mana kalian bukan mahasiswa SI nggak boleh masuk, gitu loh. Ya, dekan atau siapapun itu nggak akan bisa masuk ya. Dekan W1, Kaprodi bisa masuk, tapi Kaprodi SI saja, gitu loh. Ya, seperti itu. Jadi kita buat bukan eksklusif, tapi lebih ke arah rule bisnisnya jelas. Kenapa nggak dibuka aja untuk semuanya bisa masuk? Anda bisa bayangkan kalau misalnya prodi sebelah bisa daftar, bisa ngutak-ngatik datanya seperti itu, ya. Maka akan ribet dan mengganggu namanya operasional, makanya disesuaikan. Ya. Makanya biasanya kalau kalian nanti dapat studi kasus di sebuah instansi atau sebuah unit, kalian tanya aplikasi apa nih yang bisa saya buat seperti itu ya. Nah, kadang-kadang jangan nanyanya ke orang-orang yang mohon maaf ya, yang dia tidak suka ada aplikasi. Kadang-kadang mereka nggak mau maju tuh. Ini kalau menurut pemikiran saya ya pribadi, dan saya udah ngeliat ke lapangan, kadang-kadang yang generasinya mohon maaf ya, bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah tua gitu ya, atau bahasa umurnya sekitar 50 atau ya 50-an ke atas lah, generasi boomers seperti itu ya. Itu kadang-kadang mereka tuh berpikir, mudahan saya cepat pensiun dulu deh sebelum IT itu datang, seperti itu loh. Ya. Jadi dia berpikiran bukan ikut meramaikan IT, tapi berpikir ya udah saya pensiun dulu deh gitu. Ya. Saya pensiun dulu baru IT itu datang buat generasi baru. Saya nggak usah megang IT gitu. Seperti itu. Ya kan? Nah, itu pemikiran yang salah, teman-teman. Kenapa? Karena makin lama dia nunggu dia pensiun mungkin 5 tahun atau bahkan 4 tahun lagi atau bahkan 10 tahun lagi. Bayangin. Caranya gimana ya? Berarti kita harus melakukan pelatihan seperti itu. Ya. Pak dia nggak mau Pak, ya berarti kita pindahkan. Jangan di situ, gitu aja. Ya kan? Artinya apa ya? Mereka pada saat kita PKL atau kita ada nawari project, makanya mereka kadang-kadang agak tidak aware. Tidak aware itu tidak mau mengiyakan. Pak, Bapak butuh aplikasi apa, Pak? Oh, nggak usah deh. Ini udah cukup deh. Kita pakai yang manual aja. Nah, gitu-gitu loh. Ya. Karena mereka takut ya, takut dengan IT tersebut gitu. Tapi kalau Anda kepimpinan ke contoh ke pimpinan dia di perusahaannya, Anda tawarin, Pak, mau nggak aplikasi cepat, ringan, nanti prosesnya bisa online. Dia kan mikir, iya ya, berarti kan nanti lebih efisien, lebih efektif, bahkan saya bisa memantau pekerjaan karyawan saya, pasti pakai.
Nah, yang bawah-bawah tadi gimana Pak? Ya mereka nggak setuju sikat gitu loh. Artinya pimpinan yang setuju itu yang jadi patokan kita sebagai regulasi gitu. Ya. Jadi kadang-kadang kalau anak PKL ya biasanya kan dia sama staf karyawan yang di bagian bawah tuh. Ya kan DPL-nya bagian bawah nih. Ya kan. Nah, DPL bagian bawah tuh begitu kita tanya nih misalnya, Pak, mau dibuatkan aplikasi apa nih? Oh nggak usah deh. Ya ujung-ujungnya kan nggak dapat apa-apa di situ. Karena apa? Karena mereka takut, gitu. Takut untuk berkembang gitu. Ya. Sedangkan di luar negeri itu kalau ada orang butuh aplikasi IT dia akan malah ngasih banyak-banyak gitu loh. Buatkan ini ya, buatkan ini ya, buatkan ini ya. Jadi ujung-ujung malah kebanyakan project kalian. Gitu. Ya kalau di kita kan pemikirannya beda lagi gitu. Pemikirannya adalah, aduh kalau ada IT nggak bisa gini deh, nggak bisa gini deh, nggak bisa pulang deh atau gimana gitu. Ya kan nggak bisa nakal-nakal deh gitu gitu. Ya kan. Nah makanya kadang-kadang IT itu sesuatu hal yang dimana bikin yang manual itu menjadi takut gitu loh. Ya, takutnya apa? Mengganti kultur budaya juga gitu loh. Yang biasanya bisa santai, gimana? Mungkin pakai IT dia harus lebih produktif gitu. Padahal kalau menurut saya ya kalau pakai IT itu bisa lebih santai lagi gitu loh. Contoh daripada di manual ini mending kayak saya tinggal klik ya kan. Kalau kalian lihat ya di sistemnya si Pluto saya tinggal klik-klik aja. Bikin surat saya tinggal klik ya kan. Itu loh yang kadang-kadang mungkin bagi mereka ditakutkan gitu. Coba kalian tanya staf saya atau staf prodi itu, apakah mereka repot bikin surat? Enggak, mereka tuh tinggal klik-klik aja gitu. Prodi lain kan harus ngetik dulu, ganti nama gitu, ya kan? Ya kalau di kita itu tinggal klik-klik aja. Ya. Tujuannya apa? Biar lebih efisien, efektif juga. Jadi dia begitu udah selesai dengan sistem surat menyurat, dia bisa bantu ke tempat yang lain seperti itu. Atau enggak dia entah ngurusin apa di prodi yang lainnya. Jadi kerjaan dia lebih efektif dan efisien. Ya. Oke, if then else di sini ya. Nah, seperti ini. Pak, nanti apakah saya di tugas akhirnya harus membuat program lagi? Ya, jawabannya iya gitu. Ya, kalian bikin program tetap. Yang nanti kalau nggak salah Pak Amin mungkin yang selanjutnya desain selanjutnya. Jadi kalian nanti tetap bikin project gitu. Projectnya apa Pak? Apakah mirip-mirip seperti kemarin? Ya mungkin berbedanya ada grabnya aja. Saya pengen bilang sama Pak Amin mungkin kalau bisa menerapkan algoritma yang ada di dalam struktur data. Misalnya ada stack, ada queue gitu ya. Contoh saya ingin buatkan antrian berdasarkan prioritas. Bisa nggak Anda buat? Saya contoh nih, saya ngantri nih, ya kan? Tiba-tiba saya di levelnya itu prioritas, levelnya itu level PIP gitu. Nah, begitu saya antri, begitu ada antrian tumpukan sekitar 5 orang gitu, tapi saya bisa langsung duluan gitu. Gimana caranya coba bikin program gitu, ya kan? Apakah saya harusnya scan dulu baru dia dapat bisa PIP kan enggak? Berarti strateginya mirip seperti kalau kalian beli tiket, tapi tiba-tiba Anda tuh yang bahasanya PIP gitu atau bahasanya apa ya? Bayarnya tuh lebih gitu. Contoh gini nih, kalau VIP itu menurut saya mirip seperti Pertamax deh, Pertamax, Pertalite dan lain-lain. Pertamax tuh kalau anda isi bensin kan kosongan tuh, padahal ada yang mau, ada yang nggak mau gitu kan, maksudnya itu, ya kan. Begitu kosongan kan anda sendirian, set masuk langsung dilayanin. Bahkan Pertamax itu pelayanan itu kadang-kadang optimal gitu, optimal bahasanya. Begitu anda datang duduk-duduk di dekat Pertamax aja mungkin langsung didatangin itu. Berapa mas gitu, karena memang Pertamax itu kelasnya mungkin beda gitu, ya seperti itu. Tapi kalau bensin ya udah antrinya panjang gitu ya kan seperti bensin atau pertalite gitu kan panjang gitu. Nah pertama kan berarti apa Anda bayar lebih dong untuk itunya untuk minyak bahan bakar minyaknya ya kan walaupun dengan oktan yang berbeda juga seperti tapi kan secara bisnis tuh logikanya adalah seperti itu ya kan. Saya juga sempat mikir sebenarnya nih logika saya itu bisa kita ngisi sendiri gitu loh ya ya bahasanya mungkin belinya pakai namanya e-money tadi ya entah pakai Brizly atau yang mana Mandiri bla 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 Bank BNI dan lain-lain itu kalau kita ke alatnya aja kita tinggal ganti alat aja kita pencet sendiri. Kalau saya lihat proses bisnisnya gampang contoh ada isi di pom bensin tuh saya liatin aja oh dia tinggal megang knob gitu kan terus dia tinggal ketikkan angka berapa belinya 50.000 gitu kan terus kita isi red baru bayar kan. Nah, sekarang kita ganti deh. Orang itu saya hilangin gitu. Bahasanya maaf ya. Kita bukan menghilangkan pekerjaan orang sih, tapi strategi lebih efisien. Saya datang sendiri, set begitu udah giliran saya nih. Ya udah saya pencet angka sendiri 50.000. Terus saya bayar gimana? Pakai e-money tadi tempel seperti di jalan tol, tempel plek berkurang udah 5.000 misalnya atau 50.000. Baru saya isi. Nah, setelah isiannya habis kan dia akan nutup sendiri kenoknya itu. Ceklek, oh udah habis gitu. Baru tutup, baru saya pergi gitu loh.
Artinya apa? Saya ngurangi tenaga kerja di pom bensin, dan pom bensin itu bahkan bisa 24 jam nanti gitu loh. Kalau selama ini lihat pom bensin kan jam 9, jam 10 tutup ya gitu. Ya kan. Nanti mungkin tukang pom bensin cuma satpam aja jagain di situ, atau ya bahasanya tinggal lihat-lihat aja gini gitu. Ada kerusakan ya dijagain seperti itu aja. Anda bisa bayangkan kan seperti itu. Ya, di luar negeri itu sudah seperti itu. Coba Anda lihat film-film itu kan, action tuh datang ke sebuah kayak minimarket gitu, minimarket ya. Kalau sekarang kan sudah ada tuh bensin pom mini gitu, ya kan. Tapi masih tetap manual, tapi juga harganya bisa tentuin dengan setting mereka gitu. Nah, seperti itu logikanya. Ya. Anda bisa bayangkan nggak isi bensin di pom bensin terus isi sendiri, ya kan? Bayarnya nggak usah pakai uang tunai gitu, uang e-money tadi gitu. Nah, pelan-pelan dirubah caranya teman-teman. Caranya gimana? Bikin suatu pom bensin sendiri khusus untuk elektronik gitu loh. Ya. Jadi nanti mereka tuh akan lama-lama pindah. Jadi berpikir, ih kok sering kosong tuh pertalite depan. Ternyata pakai elektronik. Saya beli elektronik, kan saya kebetulan orang IT nih misalnya. Pakailah. Nah, saya belilah e-money, terus saya isi bensin sendiri terus gitu. Saya nggak ada saingan nih. Yang lain bapak-bapak yang tukang pakai tandon gede gitu ya. Itu dia harus pakai ngantri panjang gitu. Paling kesel kan kadang-kadang kita antrian sama si pengisi yang tadi tuh. Pengisi yang apa tuh, yang pencet sendiri, yang motor thunder yang banyak itu kadang bikin ya lama banget ya gitu ya. Apa ya kalau ada yang pakai motor thunder, thundernya dimodif coy, kadang-kadang waduh lama banget, isi itu sampai 700.000 kan, masih ribu, waduh lama banget gitu. Nah, kita di belakang tuh ada sudah swasta aja gitu ya kan, kita tahu lah itu adalah usaha mereka seperti itu. Ya udah, jadi gimana Pak? Nah, strategi ke depan pakai pencetan itu gitu, udah lebih efisien kan seperti itu. Tapi ya berarti kita mengurangi tenaga kerja Pak. Bayangin satu pom bensin diganti IT semua, berapa banyak yang dipecat seperti itu untuk tukang isinya gitu. Ya kan? Wah, bahaya nih. Nah, makanya masih belum bisa kan juga. Kenapa? Karena regulasi dari BUMN-nya itu berpikir, waduh nanti banyak pengangguran ini Indonesia. Bayangin seluruh Indonesia diganti IT gitu, ya kan? Terus kalau gitu, emang menyenangkan siapa? Menyenangkan user, karena mungkin nggak repot lagi, nggak nyari uang angsuran dan lain-lain. Tapi yang jadi masalah adalah regulasi. Nah, ngodingnya gimana Pak? Ya sama seperti biasa, kalian bisa buat itu if else juga gitu, ya kan? Lanjut. Itu ide buat kalian. Mungkin nggak harus dari pom bensin ya, tapi mungkin dari pom mini itu juga boleh. Mungkin isi sendiri. Kalau saya lihat pom mini yang ada di warung-warung ya, mohon maaf ya, itu pasti orangnya mau nggak mau ngisikan tuh, ya kan? Ngisi sendiri dia, ngisikan gitu. Ya, saya nggak tahu di warung tempat kalian mungkin ngisi sendiri boleh atau gimana. Tapi yang setahu saya begitu kita di dekat pom ini tuh pasti orang yang biasa jaga warung turun tuh. Lalu dia ngisikan, dia pencet. Sebenarnya kalau dia bisa kita modif ya pom mini itu pakai pakai e-money gitu, bisa isi sendiri, kayaknya lebih enak gitu. Bahkan bisa ditinggal aja gitu, ya kan, seperti itu. Tapi mungkin kalau saya pikir ditinggal di depan warung bahaya juga, kalau ada orang jahat dibakar bahaya. Nah itu pikir lagi ya. Lanjut. Oh iya, saya lupa kenapa dia nggak bisa 24 jam itu ya, saya baru ingat. Takutnya itu teman-teman, mohon maaf ya, yang takut negatif itu adalah dipakai untuk kejahatan gitu. Contoh nih, mohon maaf ya, nih saya berpikir lagi kenapa nggak 24 jam tadi, sorry ya, saya berpikir lagi. Saya baru dapat karena contoh nih, saya mau bakar rumah orang kan, aduh beli di mana nih bensin gitu kan. Ya udah beli di pom 24 jam saya isi, kan ada yang ngawasin tuh misalnya saya ngisi, ya udah buat bakar rumah orang gitu. Ya kan, itu pemikiran jahat saya yang jangan diikutin gitu. Makanya dia nggak 24 jam. Tapi bisa loh Pak beli eceran ya, makanya saya bilang tadi tergantung dari niat dan pelakunya seperti apa. Kalau saya tuh nggak jadi halangan sih 24 jam tuh. Ada kok pom bensin 24 jam di Jawa sana. Saya pernah jam 2 pagi ya jalan-jalan juga aman di Jawa sana. Lanjut. Jam berapa nih? Oh, 15 menit lagi. Harusnya tuh kedatangan sampai 9.30 loh. Tapi gitu ya. Oke, for udah jelas ya tuh urutan. Saya cepetin aja. Nah, di sini ada struktur perulangan pakai will. Jadi udah saya jelasin kan dulu ya di dasar pemrograman. Ini kan ngulang lagi, Pak. Iya, tapi saya mengulang lagi biar kalian paham ya. Pak, kenapa ngulang lagi Pak pemrogramannya? Jadi sesuai kebutuhan teman-teman ya. Itu tuh mirip seperti pelayanan gitu loh. Kayak kita di bank itu kan kita ditanya apakah ada yang saya bisa bantu kembali gitu. Jadi kadang-kadang kayaknya lebih ke arah membantu apa yang proses yang belum gitu. Ya kan, makanya kalau kita mau transfer atau kita mau nabung, itu pasti sistem akan nanya apakah ada yang saya bisa bantu lagi seperti itu.
ya kan. Ya saya yakin ke depan itu bakal ke arah sana teman-teman. Jadi yang kerja di bank, yang jadi teller atau mau jadi apa tuh customer service itu kan berkurang pelan-pelan gitu loh. Ya. Contoh Pak, saya mau ganti PIN bisa lewat online. Terus saya mau ganti mau bikin buku tabungan bisa lewat online. Bahkan saya lihat BCA itu udah punya apa tuh aplikasi BCA buku rekening gitu ya, dia buat sendiri bisa, ya kan. Itu udah terbukti loh teman-teman. Jadi bayangin aja. Nanti customer service tuh mungkin tinggal di kantor aja gitu, berapa orang aja gitu. Bahkan pelayanannya lebih cepat, nggak nyampe setengah jam. Gitu. Kalau saya itu kadang-kadang kalau kita bikin buku tabungan itu kenapa dia lama? Ngisi formulir tuh loh. Saya lihat kan saya ikut di customer service tuh di bank gitu ya. Duduk gitu kan. Saya liatin kok lama ya ini satu orang berapa menit sih. Jadi kalian sampai saya tuh nungguin. Bahkan 1 jam lebih baru dilayanin seperti itu. Ini kan. Kenapa? Karena kadang-kadang gini ya memang protokol sih SOP gitu. Kamu datang Bu, gitu, duduk. Ada bisa saya bantu, bisa lihat KTP-nya, fotokopi KTP dulu dia. Cret. Balik lagi, oke Bu, maaf ya menunggu. Ini Bu formnya, isi dulu ya Bu. Isi lagi, tulis tangan. Belum lagi dia bingung-bingung, kode pos rumah kita berapa? Nanya dulu ke rumah. Kode pos rumah berapa? Nah, Anda bisa bayangkan berapa menit yang dia harus telepon, ya kalau diangkat dan lain-lain. Itu loh. Jadi kadang saya pikir loh, ini harusnya bisa loh dibuatkan IT-nya. Ya kan? Itu logikanya lah, teman. Jadi kalau misalkan Anda anak SI nih ya, prodi angkatan baru 2021 kan, berarti udah punya pemikiran yang brilian, inovasi gitu loh. Ya, seperti itu. Lampu aja bisa dikendalikan lewat IT gitu ya, seperti aplikasi ya bisa. Bahkan kamera atau semacam webcam atau semacam apa sih CCTV itu nanti ke depan bisa macam-macam fungsinya. Saya lihat kemarin tuh kami ya bapak-bapak tuh udah mikirnya bukan lagi IT gitu, tapi kita mikir CCTV keamanan. Jadi di rumah itu kadang kita bisa ngeliatin mana pihak keluarga kita, anak kita ngapain gitu, walau kita lagi di kantor seperti itu. Jadi begitu nanti anak kita lari-lari di luar, kita bisa teriakin dari kantor loh ya, kita panggil, jangan lari-lari, jangan lari-lari. Nah suaranya tuh ada di mana di CCTV-nya itu, gitu loh. Ya kan, seperti itu strateginya. Bayangin, misalnya tamu juga kita bisa lihat dari CCTV siapa nih ada tamu, kita cek lewat CCTV dulu. Oh si A. Nah, baru kita bisa bilang tunggu bentar ya gitu. Nah, udah dia tahu gitu. Ya kan? Itu udah zamannya seperti itu loh. Saya juga lihat oh bisa seperti itu. Bahkan CCTV-nya tuh seperti yang kamera yang seperti saya bilang tadi yang bisa ngikutin gerak, yang bisa gede-gede kayak di kita belajar di kampus. Itu bisa nggak saya pasang itu untuk apa gitu? Bisa untuk deteksi gerak atau apa? Ya kan? Bisa loh. Ya. Cuma serem juga sih kalau misalnya ada pergerakan-pergerakan yang astral gitu mungkin dia gerak-gerak, nah itu berbahaya juga. Ya, seperti itu. Macam-macam ya, karena teknologi kalau kalian nggak ikutin kalian ketinggalan dan kalian cuma jadi apa, jadi pengikut doang, cuma ikut-ikut. Tapi orang yang punya inovasi atau inovator dia kan jadi orang yang sukses gitu loh ya. Facebook apapun ya, oh dia pendiri-pendiri gitu biasa CEO gitu, mereka tuh punya ide-ide gitu, inovasi gitu ya kan. Dan jangan bilang ini ya, mohon maaf ya, kan sering banget tuh di quote-quote gitu, wow itu loh pendiri Facebook lo nggak kuliah, itu loh ini nggak kuliah, Bill Gates itu kaya nggak kuliah, bukan itu guys ya. Contoh nih misalnya peluang dia lebih lebih luas gitu loh ya kan. Dan mereka juga pertama satu pola pikir mereka tuh berbeda gitu loh. Mereka tuh main hajar aja sih kata aja, dan peluang mereka dia tahu gitu, dia tahu peluangnya dan dia udah punya pola pikir nih saya bakal bisa nih gitu, ini belum ada nih, nah itu yang dia buat gitu. Jadi dia menyelesaikan kuliahnya ya bukan masalah dia bodoh atau gimana, justru dia merasa wah kuliah ini sudah kalau menurut saya mungkin saya udah dapat nih ilmunya, saya udah cukup, ya udah saya out gitu ya kan, karena saya mau langsung cepet-cepet loncat gitu, mau langsung sukses gitu ya kan. Tapi jangan juga nanti Anda dari semester 7 semester 6 Pak saya udah cukup Pak saya berhenti kuliah. Nah gara-gara Pak Putut nih saya jadi termotivasi, begitu sudah dapat cukup saya nggak mau selesai. Jangan, justru di negara kita gelar itu yang paling ditunggu-tunggu atau bahasa ditamakan gitu. Mending kalian lulus dulu baru kalian lanjut gitu. Atau misalnya contoh gini, sambil saya kuliah sambil saya kerja bisa nggak Pak? Bisa, asalkan kalian profesional seperti itu loh. Ya. Di angkatan kalian semester 2 nih misalnya ada yang udah kerja ya bagus gitu loh. Tapi ingat komitmen kalian adalah kuliah gitu loh. Jangan sampai Anda kuliah terus udah kerja terus alasan jadi kerja. Ah, Pak, saya nggak ngerjain tugas Bapak karena saya kerja, Pak. Nggak bisa, guys, gitu. Ya. Dan saya udah pernah ngalamin itu di mana? Di kampus-kampus yang swasta, yang kelas malam. Gitu. Alasan mereka,
anu Pak, udah kerja dari pagi sampai sore, malamnya saya capek Pak, nggak bisa ngerjain jadinya. Lah, itu bukan alasan yang logik gitu, karena Anda sudah memilih untuk kuliah gitu. Terus kalau misalnya, mohon maaf ya, saya memilih mengasih kelonggaran buat dia nih, oke saya bolehin. Terus sama Mas Solen gimana? Masa saya kasih kelonggaran juga? Ya ujungnya malah semua, Pak itu loh dia boleh Pak, dikasih kelonggaran dia boleh nggak ngerjain tugas. Kalau saya dikasih tugas, ya udah pasti minta kelonggaran juga. Nah harus adil dong, berarti saya harus kasih kelonggaran semua, seperti itu. Makanya kadang-kadang kalau kita mau naikkan poin kalian ya di SIA gitu ya, Pak poin saya kurang nih, kurang 2 poin buat ke A gitu, 79 atau 78 gitu ya kan. Nah begitu saya naikkan Anda 2 poin, maka saya akan mikir naikkan juga nih 2 poin yang lain, seperti itu. Ujung-ujungnya begitu naik 2 poin yang 77 nilainya jadi 79, minta lagi Pak naik Pak, nilai saya kok jadi 79 ya Pak, naikin lah Pak. Nah naikin lagi poin, ujung-ujung naik semua yang dari C jadi B gitu loh ya kan. Nggak apa-apa Pak, bagus ya, bukan masalah itu ya, jadi masalah prosesnya gimana. Yang A sudah aman nih, yang B C itu kan biasanya rebutan nilai gitu ya. Itu semua udah dipertimbangkan dan kami sebagai dosen juga udah tahu lah seperti apa harus melakukan perkuliahan ini. Oke lanjut. Nih sudah saya pernah jelaskan ini. Oke di sini untuk tadi nilai maksimum ya. Jadi di sini ada yang di sini. Di sini untuk nilai rumus ya. Jadi di sini inputnya apa, ya kan? Contoh di sini pembagian aja. Jadi apel dibagi dengan jumlah anaknya seperti itu. Itu mah basic banget Pak, ya memang. Gitu. Tapi dibuatkan sistem lebih cepat. Ya saat ini mungkin masih enak. 4 apel dibagikan sama anak 2, pasti 2-2 gitu kan. Tapi Anda bayangkan kalau misalnya skalanya skala produksi, skala mesin, skala industri. Contoh saya punya mobil sekian, 5.000 mobil. Tiba-tiba saya membagikan ke sekitar 15 perusahaan. Nah, Anda mikir berapa nih 5.000 mobil dibagi 15? Kan mikir dulu tuh, hitung-hitung dulu gitu. Nah, kalau base system udah nggak repot. Saya tinggal ketikkan aja 500.000 unit mobil, saya akan bagikan ke 15 perusahaan cabang. Maka semua dapat sekian. Udah dapat. Nggak usah dihitung, jadi udah otomatis. Jadi adil di situ. Ya. Tapi kalau karena kadang-kadang bilangan ganjil atau bahasanya genap ya seperti itu kan 5.000 dibagi 15 pasti ya hasilnya ada koma-komanya tuh harusnya. Nah, maka dibuatkanlah sistemnya mungkin ya lebih efisien gitu. Ya, cara gimana ya? Dibuatkanlah apabila pembaginya lebih kecil maka angka komanya dibulatkan ke bawah, bisa seperti itu. Ya. Nanti sisa 2 itu dibonuskan nah, gitu. Bisa. Macam-macam sih pemrograman tuh teman-teman. Kadang-kadang kita berpikir, Pak, bagaimana 5.000 bagi 15? Pasti ada yang koma-koma tuh, Pak. Ada beberapa, mungkin ada koma berapa dapatnya. Nah, komanya itu dianggap kan kalau kita satukan komanya jadi 1 unit mobil gitu. Ya udah nanti 1 unit mobil itu kita lelang aja, kita shoot-shootkan aja gitu. Atau enggak kita kasih gitu aja. Ya, dipilihkan oleh si user. Macam-macam strateginya ya. Makanya saran saya kalian ikut-ikut project sama dosen atau ikut-ikut project sama teman kalian. Jangan takut untuk ikut project ya. Karena kadang-kadang kalau kalian cuma maaf ya kuliah terus kalau gini zoom aja, saya kan juga kalian bosan gitu loh. Saya yakin. Gitu. Tapi kalau ikut project juga masalahnya juga harus jaga protokol gitu ya. Jangan lupa itu. Oke, ntar lagi habis, sabar ya. Ini if else saya rasa sudah saya jelasin tadi ya. Jadi proses jika dia true dia ke proses satunya, jika false maka dia ke proses satunya. False ini else-nya ya teman-teman. Jadi kalau dia gagal dia harus diapain gitu ya. Kalau dia berhasil maka dia boleh ngapain seperti itu ya. Kalau dia berhasil dia boleh input Pak, ya udah boleh input. Kalau dia gagal dia nggak boleh input Pak, ya udah nggak boleh input. Gitu. Artinya dia nggak boleh input di bagian mana? Di bagian sini di proses 1A di situ ya. Jadi kelihatannya sepele tapi ini adalah logika yang dimana banyak digunakan. Jika dia boleh login, ini kan proses ini kan dia login nih, login. Baru di sini nanti dia kalau dia benar, username passwordnya benar, dia boleh input di sini. Nah, jika salah maka dia dikasih informasi di sini. Apa informasinya Pak? Mohon maaf, password Anda salah dan lain-lain. Ya, disuruh ulang nggak Pak? Ya terserah. Kalau misalnya disuruh ulang boleh. Bahkan nanti kan ada lagi proses yang saya bilang kayak kemarin, salah 3 kali dia di banned bisa. Gitu. Ya. Karena itu menurut saya lebih ke arah pengamanan gitu. Kenapa Pak harus ada banned atau salah 3 kali dikunci? Anda bayangkan jika ada sebuah aplikasi, ada orang coba-coba di situ pakai robot. Robot itu dia cuma nyoba-nyoba nginput data gitu kan, terus tiba-tiba berhasil. Bayangkan dia nyoba sampai 1.000 kali bisa loh.
Kalau nggak ada namanya banned tadi. Gitu. Jadi kalau misal contoh dia masukkan NIM sekian, gitu. Terus dia nyoba-nyoba tuh pakai password macam-macam gitu. Begitu udah salah 3 kali udah di banned. Gitu. Ya seperti itulah. Makanya kadang-kadang orang itu juga harus tahu gitu. Dan jangan juga alasan nggak tahu Pak tiba-tiba ke banned itu impossible ya. Pasti ada yang klik. Lanjut. Tapi ada juga yang iseng sampai gini sih. Nggak tahu ya ini iseng berarti. Saya tahu user ID Anda nih di bank. Contoh ya user ID. Ya, makanya user ID di bank itu jangan Anda bagikan gitu loh. User ID Anda di bank namanya contoh ya, maaf ya, saya namanya si A gitu. Namanya Ananda 2000 gitu. Nah, saya tahu tuh, saya coba-coba aja di bank BC, di banknya dia gitu. Saya bank coba, tiba-tiba dia ke banned. Terus tiba-tiba suruh ngubungin customer service. Anda bisa bayangkan marah nggak dia? Padahal dia nggak ngapa-ngapain, tapi di banned tiba-tiba gitu. Padahal saya tahu, gara-gara saya iseng tahu baca, terus saya bikin dia ke banned. Nah, si Nanda tadi atau si Ananda tadi akan pasti pusing gitu. Loh kok ke banned sih? Gitu. Nah, gitu. Ya. Makanya username sama password itu nggak boleh dikasih tahu. Tapi kalau untuk mohon maaf, NIM sama password, ya kan. Itu kalau saya buat seperti itu, ada yang iseng gitu tuh, ya kan. Wah di banned nih, kenapa nih? Sebenarnya saya nggak pernah login misalnya. Ya kan. Ada iseng di mana? Di aplikasinya Siplo misalnya. Saya buat banned 3 kali salah password dia ke banned. Teman Anda iseng tuh. Ah, isengin temanku biar ke kampus. Dimasukkan di username-nya, baru dia salahkan aja passwordnya. 3 kali dia ke banned. Terus gimana teman Anda nggak bisa login kan? Mau nggak mau apa ketemu admin gitu. Ya kan? Kenapa nih dia salah password? Nggak tahu Pak, saya nggak tahu apa-apa gitu. Tiba-tiba ke banned. Nah berarti proses bisnisnya salah deh itu. Ya kan? Tapi kalau ketahuan juga sih ya bahaya juga. Gitu. Kasihan teman kalian kan. Lanjut. Lanjut aja nih ya. Saya rasa udah paham sih. Ini juga sama until tapi until nggak tadi digunakan. Oke nih bentuk gambaran lengkap. Jadi kalau kita gambar tuh makin lama dia makin luas ya. Kalau kemarin saya rasa udah dijelaskan juga Pak Haryo, mungkin ya, saya lupa kelas mana itu diajarin flowchart. Nah ini juga diajarin kayaknya sama dia. Ya, mungkin ya. Nah, jadi saya jelaskan ulang seperti itu. Ini if else-nya bisa kalian pahamin ya, saya rasa udah tahu. Makanya kemarin saya yakin kalian tuh kesel banget sama mungkin tugas yang saya berikan, yaitu kenapa if else-nya jadi logika bercabang atau nested if gitu, ya kan? If dalam if dalam if dalam if gitu. Ujung-ujungnya kalian pusing kan, wah if-nya sampai ada saya lihat tuh 5 kali, jadi 5 kali perulangan gitu, 5 kali. Tapi dari situ saya yakin Anda dapat ilmu yang banyak, kata kenapa? Ternyata dari sini ke sini ya, ke sini ke sini ya. Harusnya habis itu ada if lagi. Nah, itu nanti melatih kalian teman-teman ya. Saya kasih itu kayak intinya saya sesuaikan dengan kondisi sekarang lah, dengan kebutuhan industri. Ya. Contoh kalau si Flu sekarang, saya yakin kalian udah tahu ternyata sistemnya udah canggih gitu. Ya bisa lihat ini, bisa lihat itu gitu. Ya kan. Saya juga baru tahu ternyata kemarin itu tampilannya tuh dia nggak 100% ya. Saya juga bingung kenapa dia nggak presisi seperti itu. Tapi sudah nanti saya coba baikin. Untuk Siplo itu kalau untuk dari mobile masih tidak kompatibel. Jadi mungkin nanti saya coba baca-baca dulu untuk mengkompatibelkannya. Saran saya aksesnya pakai laptop aja ya, gitu. Kalau pakai mobile itu bisa atau tablet itu bisa. Cuma saya kemarin pas nyoba itu ada satu field yang paling ujung itu nggak kebaca gitu, ketutup gitu. Makanya pas kemarin teman kalian itu juga ada bilang kan, nggak ada Pak menu di bagian itu mutunya gitu. Ya kan dia udah cari-cari tuh, ya kan ternyata harus pakai laptop dan lain-lain. Ya, lanjut. Ini flowchart-nya lengkap, oke. Lompat atau struktur, ini udah saya perceritakan. Lanjut, cepetin dari ujian 9 soalnya. Oke, bahasa pemrograman struktur itu kemampuan mengekspresikan semua kebutuhan struktur. Tidak memiliki fasilitas untuk mengungkapkan struktur, kemampuan struktur data, suatu bahasa pemrograman ditentukan oleh kemampuan fasilitas, ya, dan seterusnya. Nah, di sini tipenya ada standar, logik, ya, integer, real, bla bla bla, itu harus sudah hafal ya. Makanya bahas struktur data juga sedikit. Tidak standar ada sub, rank, enumerate. Itu juga nggak selalu digunain ya teman-teman. Logic atau real, string ini kadang-kadang mungkin digunain tapi nggak selalu gitu. Ya. Saya juga menggunakan data tuh nggak semua kok. Ya. Nah baru kita ada data majemuk, array. Array ini selalu digunakan ya. Nanti saya jelaskan di pemrograman web mungkin gitu. Ya, sistemnya array. Kalau di bahasa program Python Anda juga tahu kan. Jadi pas di input dia jumlahnya ada banyak seperti itu. Bisa sekalian gitu pas di input. Lanjut. Nah, ini pembuatan aplikasi. Oke, masih ada sedikit waktunya sekitar 5 menit. Jadi pertama kali kita proses pembuatan aplikasi, pertama lihat batasan masalahnya.
Dan ingat teman-temannya, kalau untuk project itu harus tahu batasan masa lo. Pas saya ditempatkan di bagian kepegawaian, apakah saya langsung buat sistem kepegawaian semuanya? Jangan, ya. Contoh Anda fokusnya di mananya, Pak? Contoh di bagian keuangannya saja. Contoh fokusnya di bagian kepangkatannya aja, gitu-gitu loh. Jadi kepangkatan itu nggak segampang orang, oh ini naik pangkat udah gitu. Enggak, tapi dia ada rule-nya. Ada peraturan perundang-undangan ya. Contoh, dia wajib 10 tahun dulu. Nah, gimana cara mendeteksi usianya dia coba? Atau kapan dia mulai bekerjanya gitu. Sistemnya itu ribet, teman-teman. Nggak segampang kita cuma input data udah gitu. Ya. Input, edit, delete. Udah kayak seperti kita di dasar pemrograman. Enggak. Tapi contoh, Anda nih jadi karyawan. Yang saya inputkan pertama kali itu adalah nama, alamat, nik kalian, NPWP, terus ada juga tanggal masuk, tanggal mulai bekerja. Nah, nanti saya bisa hitung tuh berapa lama Anda bekerja. Contoh saya tanya Anda nih, udah berapa lama Anda kerja? Nah, seperti itu. Jadi kan Anda bingung, oh udah 2 tahunan deh. Padahal Anda nggak tahu jumlah pastinya berapa. Gitu. Ya, seperti itu ya. Oke, oh, nggak usah nih. Saya nggak ngasih tugas dulu ya. Discard. Nah, itu tadi saya bilang. Oke, 859 ya. Ada pertanyaan nggak? Untuk di Monster, saya coba dulu ya, saya refresh sudah masuk belum. Absensi kan di Monster ya, semuanya ya. Jadi nggak ganjil genap lagi. Habis mau kayak mana lagi? Ini jadi kan silakan absen, ntar saya cek dulu sudah apa ini. Nah, ini ya, pemrograman algoritma. Nah, seperti itu ya, bisa. Nah, kalian bisa buat sistem seperti ini nanti suatu hari nanti. Ya, semester 5 lah. Ya, gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, kalau saya tuh lagi buat ini namanya, untuk yang PKL itu bisa deteksi berapa lama dia akan selesai. Gitu. Nanti skripsi kalian juga sama ya, kami akan batasin setahun. Jadi setahun nggak selesai, kalian ganti judul. Gitu. Ya. Ini dari luar emang standar sih. Oh ya, saya lupa juga menjelaskan, untuk kurikulum kita sudah ada ya. Jadi kalau kalian mau tanya, Pak, mata kuliah ini membahas apa, itu nggak usah nanya ke dosen pembimbing akademik lagi. Kalian tinggal baca sendiri sih, seperti itu. Ya, cek aja di bagian kurikulum SI di situ, yang di bagian Sipro kalian juga bisa. Itu sudah ada lengkap. Jadi contoh struktur data ya, struktur data tuh di bagian sini. Nah, di sini meter 2. Itu udah bisa dilihat di sini struktur data. Nah, tuh sudah ada ya. Oh, bisa mempelajarin ini ya kan. Deskripsi mata kuliahnya ini. Nah, nanti kalau untuk RPS-nya itu ada di bagian Sipro di dalam gitu. Atau mempelajari apa aja sih, Pak? Ada QW, ada array dan lain-lain, itu ada di bagian dalam. Oke, udah jam 9 ya. Itu aja dari saya. Jangan lupa absen. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Semangat terus, jaga kesehatan kalian ya, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya.